Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ke acara seminar apresiasi calon legislatif populer 2024-2029 yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Praitno selaku pengamat politik UIN Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan seminar tentang tema inovasi kampanye politik di era digital dan meningkatkan elektabilitas caleg pada pemilu 2024. Kepada Bapak Adi Praitno, kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman dari Trans Exco dan suarapemerintah.co yang sudah mengundang dan mengajak kita berdiskusi tentang bagaimana melakukan kampanye kreatif di dunia digital. Tentu sebagai upaya untuk mengkatalisasi soal kemungkinan-kemungkinan bagaimana seorang politisi, khususnya caleg itu mampu melakukan resultante politik, memenangkan pertarungan, sekaligus memberikan dedikasi yang cukup luar biasa kepada konstituen khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih juga kepada CEO Infogrant Group, Ibu Susilowati Ningsih. Terima kasih juga kemudian kita sampaikan kepada Bapak Tri Raharjo, CEO Trust Co Indonesia, yang tadi sambutannya luar biasa, termasuk juga yang saya hormati adalah Pak Ahmad Arif Munajat, CEO Suara Pemerintah.co, yang sambutannya saya kira juga cukup luar biasa. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk share screen untuk menampilkan sejumlah poin-poin terkait dengan seminar bagaimana membangun satu inovasi kampanye politik di era digital gitu ya. Satu tema yang menurut saya cukup penting dan signifikan karena bagi siapapun di negara ini, kalau politisi, kalau calon pejabat publik pastinya engage dan cukup akrab dengan dunia digital, sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan karena apapun judulnya, dunia digital itu adalah sesuatu yang cukup lekat dan cukup nyata dengan kehidupan kita. Secara umum, kalau kita membaca literatur komunikasi politik, marketing politik, di era disrupsi informasi seperti sekarang ini, maka dunia digital itu merupakan instrumen untuk membangun isu, mengubah isu persepsi publik, tentu untuk mendapatkan simpati dan bahkan membangun satu opini yang cukup positif ya, terutama untuk menciptakan satu pengenalan yang cukup kondisif. Beberapa ilmuwan menyebutkan bahwa dunia digital merupakan suatu sistem yang saya kira menggunakan satu representasi yang cukup numerik, yang mampu menyimpan dan bahkan untuk mengkomunikasikan satu informasi ke berbagai penjuru konstituen. Oleh karena itu, dunia terutama digital dan media, merupakan satu kesatuan yang saya kira memainkan peran yang cukup signifikan ya, terutama untuk mengelola opini ataupun isu-isu yang bisa digunakan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dunia digital dan media sosial adalah inherent, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Maka tidak mengherankan kalau kemudian semua politisi, calon-calon pejabat publik di negara ini, kalau kita melihat kecenderungan belakangan ini, selain memang mereka secara umum juga menggunakan media-media konvensional, pendekatan-pendekatan secara fisik, tapi dunia digital merupakan sesuatu yang tidak dipisahkan, yang sering dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan popularitas, untuk meningkatkan kedisukaan, dan tentu saja untuk meningkatkan elektabilitas. Kalau kita membaca angka-angka secara umum soal bagaimana potret pengguna internet di Indonesia, kalau jumlah populasi kita kan secara umum itu adalah 276,4 juta. Di antara itu semua ada sekitar 56% masyarakat kita yang sebenarnya secara engage, secara umum dia itu terkonfirmasi sebagai bagian dari dunia digital. Kemudian kalau kita cross check misalnya mereka dari jumlah populasi kita yang 276,4 juta itu rata-rata yang menggunakan handphone yang terkoneksi misalnya seluler mobile itu ada sekitar 353
juta. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa jumlah orang yang punya handphone dengan jumlah populasi di Indonesia itu jauh lebih banyak yang menggunakan handphone. Itu artinya setiap orang di antara penduduk Indonesia itu adalah mereka yang menggunakan handphone lebih dari satu. Mungkin ada yang satu, ataupun mungkin ada yang dua, mungkin juga ada yang tiga. Oleh karena itu, dari total populasi kita yang jumlahnya 276 juta sekian ini, adalah mereka yang kemudian terkonfirmasi totally adalah mereka yang menggunakan handphone seluler yang terkoneksi dengan dunia digital sekitar 356, sekian. Oleh karena itu, kalau kita kemudian cek secara umum, dari mereka yang kemudian menggunakan internet, ya, terutama mereka yang punya handphone, adalah mereka terkonfirmasi sebanyak 212 atau 212,9 juta orang, yang saya kira memang setiap hari cukup engage dan cukup aktif dalam keseharian mereka menggunakan dunia internet sebagai bagian untuk berselancar, ya, mencari informasi-informasi apapun. Oleh karena itu, kalau kita hitung secara rata-rata, pengguna internet di Indonesia itu cukup luar biasa, yaitu sekitar 212,9 juta dari total populasi yang kita miliki secara umum. Bahkan kalau kita cek secara umum yang aktif di media sosial, mereka yang punya handphone dari total keseluruhan populasi di Indonesia adalah sekitar 167,0 sekian, ya, juta orang, yang kemudian mereka setiap hari cukup engage dan menggunakan media sosial sebagai bagian dari kepentingan aktivitas mereka. Jadi wajar kalau kemudian bagaimana penggunaan internet Indonesia, terutama yang menggunakan handphone seluler yang terkonfirmasi memang all the time dalam keseluruhan masyarakat kita itu menjadikan internet yang memang tidak pernah bisa dipisahkan dalam kehidupan mereka. Aktivitas apapun, aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, hiburan, politik, mencari pekerjaan, dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian mengkonfirmasi bahwa siapapun di negara ini yang ingin menjadi politisi dan calon pejabat publik, maka dunia digital, media sosial salah satunya adalah suatu hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Era digital secara umum itu telah mengubah bagaimana cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, terutama antara kita dan terutama antara elit dengan konstituen, karena secara umum ketersediaan di dunia digital itu telah mengkonfirmasi bagaimana ketersediaan teknologi komunikasi, ya. Ponsel pintar misalnya, aplikasi pesan instan, dan seterusnya, termasuk soal platform media sosial telah memberikan akses yang cukup luar biasa, cepat dan mudah dalam berkomunikasi dengan yang lain. Artinya apa? Kalau kita kemudian ingin berkomunikasi dengan orang lain, termasuk antara elit dengan konstituen, sekarang tidak lagi harus ketemu fisik. Cukup misalnya menggunakan media-media conference, bisa melalui Zoom, bisa melalui telepon-teleponan, ataupun di dunia digital lain yang sangat memungkinkan mereka itu saling berinteraksi dengan yang lainnya. Yang kedua, media sosial. Ini adalah satu platform media sosial yang saya kira memfasilitasi interaksi antar orang, antar elit dengan warga negara, antar elit dengan para pemilihnya. Sekarang hampir semua politisi, calon-calon anggota dewan di seluruh Indonesia adalah mereka yang saya kira terkonfirmasi memiliki media sosial. Satu untuk kepentingan personal branding, yang kedua adalah untuk kepentingan membangun portofolio politik, dan yang paling penting adalah sebagai medium berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Bahkan saat ini banyak caleg-caleg kita itu kan menggunakan media sosial untuk menyerap aspirasi, menangkap kepentingan dan keinginan-keinginan masyarakat secara umum. Cukup dimention di IG-nya, cukup dimention di Twitter-nya, cukup dimention misalnya di Facebook-nya, elit dengan para pemilih seringkali sangat mudah berinteraksi. Tidak perlu lagi menggunakan cara-cara konvensional lama yang misalnya melakukan mobilisasi, menggerakkan masyarakat secara umum yang saya kira juga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup luar biasa. Yang ketiga, misalnya di era digital ini telah memungkinkan pertumbuhan konten dunia digital yang cukup luar biasa. Audio, video, dan teks-teks digital itu kan cukup dominan sebagai bagian ajang komunikasi, instrumen untuk berinteraksi dengan para konstituen, terutama untuk mengubah bagaimana penyampaian-penyampaian informasi secara umum.
Ada satu teori dalam komunikasi politik yang disebut dengan one to many. Jadi satu teks video, satu teks digital termasuk audio itu sekali klik, sekali kirim itu bisa menyasar semua basis-basis masyarakat yang kita inginkan. Kemudian era digital itu telah memberikan satu kemudahan real time communication namanya, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara cepat, memungkinkan berinteraksi secara langsung antara elit dengan konstituen, antara masyarakat dengan masyarakat, tentu untuk memudahkan komunikasi dan sosialisasi. Kemudian dunia digital juga telah memudahkan bagaimana seorang individu, seorang elit itu bisa mengontrol apa kira-kira yang bisa diposting di media sosialnya, apakah sebagai kepentingan sosialisasi, apakah sebagai bagian dari upaya untuk menaikkan citra diri, sebagai upaya untuk berkomunikasi dengan para pemilih. Dan bahkan yang terpenting kalau mau jujur adalah bagaimana dunia digital itu saat ini bahkan diyakini sebagai alat dan instrumen untuk meningkatkan keterpilihan dan elektabilitas sang calon. Ini adalah di mana yang saya sebutkan, era digital telah mengubah bagaimana cara kita, seorang elit, seorang politisi, calon pejabat publik untuk memungkinkan, memudahkan melakukan kampanye, komunikasi dan fleksibilitas dalam melakukan komunikasi dengan para konstituennya. Secara umum juga dampak lingkungan politik saat cara berkomunikasi dan industri juga mulai berubah. Kampanye politik saat ini bisa dilakukan secara berbasiskan digital. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keterlibatan pemilih pemuda. Karena pemilih muda itu adalah pemilih yang mereka memiliki awareness, mereka itu punya engagement, mereka itu memiliki tingkat ketertarikan dalam dunia apapun yang mereka cari, mereka dapatkan, mereka searching melalui dunia-dunia digital. Oleh karena itu, politisi-politisi secara umum, para caleg yang kita cek misalnya, caleg pusat khususnya, adalah mereka yang memang kalau kita lihat konten-konten media sosialnya cukup kreatif dan cukup banyak yang itu dalam skala umum mampu menjangkau lapisan-lapisan masyarakat pemilih, terutama juga adalah pemilih-pemilih muda. Dan yang paling penting, ruang lingkup dalam bagaimana cara komunikasi yang cukup berubah itu membangun opini publik yang cukup dinamis dan cukup stabil. Harus diakui, media sosial itu memungkinkan warga, pemilih khususnya, untuk berbagi pandangan, pengalaman mereka tentang success story, untuk menciptakan opini-opini publik yang cukup dinamis, yang seringkali membuat bagaimana penyampaian-penyampaian materi-materi yang terkait dengan kampanye itu masih sangat mungkin dan sangat mudah bisa disampaikan. Tapi memang di era digital ini ada satu tantangan, yaitu tentang disinformasi. Masih banyak informasi-informasi yang sepotong-sepotong, informasi dan informasi yang seringkali itu terjebak dan bahkan terjerembab pada informasi-informasi yang tidak utuh, yang mengarahkan pada hoax misalnya, pada informasi-informasi partisan misalnya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi overall, dunia digital telah memudahkan komunikasi kita semua dengan siapapun, termasuk kepada para konstituen. Nah, Bapak dan Ibu-ibu semuanya, saya sedikit ini sebelum yang terakhir tentang gambaran pengguna media sosial di Indonesia. Jadi secara umum ini adalah jumlah dari pengguna media sosial di Indonesia, ada sekitar 167 ya juta orang kira-kira begitu, yang saya kira memang hampir tiap hari di mana mereka itu menggunakan internet selama 3 jam 18 menit. Jadi dari 160, sorry, maksud saya dari 16,0 juta orang ini, mereka adalah yang tiap hari menggunakan media sosial setiap harinya itu 3 jam 18 menit. Sementara kalau kemudian kita cek secara umum, social media user, kemudian mereka secara umum kalau kita cek penggunaan platform media sosial mereka secara umum itu adalah 60,4% ya. Itu setiap bulan kalau kita cek. Ini adalah mereka yang terkonfirmasi sebanyak 60,4% yang menggunakan media sosial dalam 8 bulannya itu, sebanyak 8 media ataupun sebanyak 8 media platform di media sosial yang mereka pakai. Misalnya dalam sebulan satu pengguna media sosial di Indonesia itu menggunakan 8
platform media digital ataupun media sosial. Kadang dia buka YouTube, dia kadang buka Instagram, dia menggunakan Facebook, dia menggunakan Twitter, dia menggunakan apa namanya TikTok dan seterusnya dan seterusnya. Tapi secara umum ada sekitar 60,4% masyarakat kita yang menggunakan media sosial dalam sebulan itu adalah mereka yang gonta-ganti menggunakan 8 platform media digital. Yang selanjutnya adalah mereka ya yang menggunakan media sosial. Kalau kita cek secara umum ada sekitar 46,8% adalah terkonfirmasi sebagai perempuan. Jadi yang menggunakan media sosial, kalau kita cek secara umum itu mostly dari mereka 46% adalah perempuan. Sementara yang menggunakan media sosial ya yang terkonfirmasi sebagai berjenis kelamin laki-laki misalnya adalah mereka 53,2% secara umum. Ini adalah data-data di mana memberikan satu potret kepada kita bahwa memang penggunaan media sosial di Indonesia itu cukup luar biasa. Hampir mayoritas masyarakat kita secara umum menggunakan media sosial sebagai bagian dari aktivitas mereka yang tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Ini kalau kita mengacu pada perubahan kampanye politik dengan adanya media sosial dan teknologi digital ya. Pertama memang kita melihat bagaimana kampanye sekarang itu berbasiskan data. Penggunaan data-data analitik misalnya itu kan memungkinkan bagaimana kampanye itu dilakukan semakin mudah untuk menyasar dan menarget bagaimana kira-kira basis konstituen yang akan disasar. Apakah kelompok-kelompok menengah, apakah misalnya yang disasar itu adalah Gen Z, Gen Z, apakah mereka yang terkonfirmasi kelas menengah ke bawah dan seterusnya. Jadi kampanye ini kemudian memudahkan kepada aktor, kepada politisi dan para elit semakin mudah membangun satu personal branding yang semakin mendekatkan diri kepada para konstituennya. Yang kedua misalnya yang bagusnya itu bahkan dunia digital itu sangat memungkinkan adanya donasi online. Ada satu fenomena di Amerika yang disebut dengan Obamacare ya, di mana para relawan dan para pendukungnya dari Obama itu menggalang donasi secara online yang saya kira memang kita bisa saksikan donasi-donasi online ini juga cukup luar biasa. Selanjutnya, Bapak Ibu, halo, suara saya kedengaran nggak? Ya, terdengar Bapak, silahkan, boleh dilanjutkan. Ya, oke. Apa namanya? Yang selanjutnya yaitu tentang jangkauan yang lebih luas dan yang paling penting adalah dengan adanya dunia digital itu semakin cepat untuk melakukan mobilisasi yang cukup luar biasa. Nah, yang terakhir dalam pola perubahan kampanye politik melalui dunia digital itu adanya kampanye yang dilakukan selama 24 jam. Jadi biasanya di dunia digital ini semakin memudahkan kepada aktor, kepada politisi dan calon-calon pejabat publik all the time mereka itu bisa berkampanye, menyampaikan konten-konten video, menyampaikan konten-konten kreatif melalui dunia digital dan media sosial sebagai bagian dari kepentingan mereka, mendekatkan diri kepada apa namanya pemilih gitu ya, yang saya kira memang ini sebagai bagian dari untuk meningkatkan citra mereka, baik citra personal ataupun tingkat keterlibatan mereka. Ini Bapak Ibu semuanya, saya mencoba untuk menampilkan medsos dan habit pemilih muda ya. Karena apapun kita tahu bahwa pemilih muda itu adalah mereka yang terkonfirmasi jumlahnya cukup signifikan, hampir mencapai 58% ya. Siapa pemilih muda itu? Pemilih muda itu range-nya adalah mereka secara umum umurnya 17 tahun hingga 40 tahun. Jumlahnya cukup luar biasa dan cukup signifikan. Kalau kita mengacu pada data-data KPU, total dari jumlah dari pemilih muda itu adalah 58% ya. Media sosial adalah dunia yang kemudian memungkinkan mereka itu engage, mereka itu menjadikan keseharian mereka yang tidak bisa dilepaskan ya dari kehidupan anak muda. Mereka yang menggunakan Facebook misalnya 66%, 66,8%, kemudian yang menggunakan IG adalah 52,2%, yang kemudian menggunakan Twitter itu adalah 19,9%. Oleh karena itu, medsos menjadi tools untuk melakukan penetrasi kampanye digital di kalangan pemilih muda.
Hal ini tentu sangat berdampak pada popularitas dan elektabilitas kandidat. Salah satu kunci yang saya kira menjadi signifikan dalam penetrasi politik yang perlu dilakukan oleh para elit adalah bagaimana cyber marketing ya di kalangan pemilih muda. Namun harus dikemas dalam apa yang disebut dengan direct selling, soft selling, yang pesan-pesan politiknya itu sangat mudah bisa ditangkap oleh para pemilih secara umum. Kalau kita mengacu pada survei-survei yang kita lakukan di parameter politik misalnya, sumber informasi pemilih muda itu pertama dari internet, yang kedua adalah dari media sosial, Facebook, Twitter, dan seterusnya. Yang ketiga itu televisi, keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana potret demografi dari pemilih muda itu, adalah mereka yang saya kira memang keseharian mereka itu cukup dekat dengan dunia digital, dunia internet, dan media sosial. Ini adalah salah satu captor dari pemilih kita yang saya kira memang cukup signifikan, yang membutuhkan pendekatan khusus, penetrasi khusus, terutama untuk mendapatkan simpati dan dukungan mereka. Jadi anak muda ini sangat identik dengan dunia maya. Anak muda itu cukup identik dengan dunia digital. Sementara kalau kita cek rata-rata secara umum dari data-data statistik yang kita miliki, anak-anak muda itu kalau di waktu senggangnya adalah mereka yang sebenarnya secara umum cenderung menghabiskan waktunya dengan bermain handphone. Kemudian mereka itu dengan handphonenya menjadikan internet untuk berselancar, mencari informasi-informasi apapun. Bahkan di antara mereka juga ada yang main game, mendengarkan musik, nonton televisi, dan berkumpul dengan teman. Tapi secara umum kalau kita lihat bahwa anak-anak muda ini memang mereka sering menghabiskan waktu lowongnya dengan menggunakan handphone ya sebagai bagian dari kehidupan mereka untuk mengupdate, mengetahui informasi-informasi yang kemudian memudahkan mereka itu terkoneksi dengan satu yang lainnya. Nah, kalau kita membaca secara umum ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terutama penggunaan di kalangan pemilih ya, untuk apa misalnya ketika kita tanya kepada mereka satu persatu, Facebook misalnya, secara umum mereka itu ada sekitar 43% yang menyatakan tidak punya Facebook. Tapi kabar baiknya itu ada sekitar 56% dari pemilih kita itu yang menyatakan telah memiliki Facebook. Dari 56,1% yang menyatakan punya Facebook itu secara umum, mereka kegiatannya adalah memposting aktivitas. Yang kedua itu berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga. Ini yang paling penting temuan yang ketiga, mencari informasi seputar politik 13,4%-nya. Itu penting menurut saya. Ini menunjukkan bagaimana engagement anak-anak muda untuk mengetahui informasi politik itu juga menggunakan Facebook ya. Jadi Facebook itu adalah bukan hanya sebagai tempat untuk memposting aktivitas, bukan hanya sebagai tempat untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga, tapi secara umum juga dijadikan sebagai instrumen untuk mencari berita-berita sekitar politik. Yang kedua tentang Twitter ya. Twitter itu memang kalau mau disebut hanya menyasar segmen pemilih tertentu. Ada sekitar 89, sekian persen dari masyarakat kita itu yang menyatakan diri tak punya Twitter. Hanya sekitar 11,0% masyarakat itu masyarakat yang menyatakan telah memiliki Twitter. Dari orang yang kemudian memiliki Twitter secara umum mereka memang mereka aktivitasnya terkonfirmasi mencari hiburan misalnya sebanyak 34,4%. Tapi kabar baiknya di Twitter itu ada sekitar 18,2% masyarakat kita yang kemudian menjadikan Twitter sebagai tempat untuk mencari berita sekitar politik. Jadi di Twitter lah kemudian pemilih-pemilih kita ini cukup aktif ya. Mereka berselancar, searching, mencari informasi-informasi politik terkait dengan politik. Maka tidak mengherankan seringkali munculnya informasi-informasi politik secara signifikan itu memang dilihat dari dunia Twitter yang memang saya sebut sebagai dunia yang penuh dengan huru-hara. Lalu kemudian kita coba cek ya dari beberapa kali survei yang kita lakukan tentang pemilih kita, apakah mereka itu sebagai orang terkonfirmasi memiliki Instagram ataupun tidak. Ada sekitar 72,8% masyarakat yang menyatakan sudah memiliki Instagram. Tapi ada sekitar 27,2% masyarakat yang menyatakan tidak punya Instagram.
Dari 72,8% yang punya Instagram itu, aktivitas utama mereka adalah mencari hiburan. Yang kedua itu mengupdate ataupun memposting aktivitas pribadi. Tapi yang paling penting, ini masuk dalam tiga besar aktivitas di dunia Twitter, di dunia IG maksud saya adalah mencari berita seputar politik. Jadi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, orang yang saat ini punya IG adalah mereka yang kemudian menjadikan IG sebagai bagian untuk mencari informasi politik. Dulu mungkin IG itu hanya sebatas instrumen untuk mencari hiburan gitu ya, ataupun mengupdate dan memposting aktivitas-aktivitas keseharian. Tapi belakangan Twitter menjadi medium yang cukup efektif untuk berbicara dan mencari informasi-informasi sekitar politik. Kemudian TikTok, ada sekitar 82,2% masyarakat kita itu yang mengaku sudah punya TikTok dan tidak punya TikTok maksud saya, dan hanya sekitar 17,8% masyarakat kita yang punya TikTok. Dibandingkan yang punya, ternyata TikTok itu lebih banyak yang tidak punya. Dari yang mengaku sudah punya akun TikTok, itu secara umum memang mencari hiburan, kemudian memposting video-video unik yang mereka dapatkan, entah apapun video unik itu, kemudian mengupdate dan memposting aktivitas. Dan yang keempat, saya kira di TikTok pun saat ini masyarakat dan pemilih kita secara umum telah menjadikan mereka sebagai para pemilih, sebagai konstituen yang kemudian menjadikan TikTok sebagai tempat untuk mencari berita dan informasi seputar politik. Ini tentu kabar baik. Dulu TikTok itu biasanya hanya tempat untuk mencari hiburan ataupun memposting video-video yang sifatnya unik, tapi memang belakangan TikTok itu adalah sarana untuk mencari informasi dan berita-berita terkait dengan politik. Ini yang terakhir, Bapak Ibu, kalau kita tanya kepada pemilih ya, terutama secara umum, apakah mereka itu punya akun YouTube misalnya? Ada sekitar 69,2% menyatakan tidak punya, 30,8% menyatakan punya. Dari 30,8% yang menyatakan sudah punya YouTube itu, secara umum memang mereka ini tujuan utamanya adalah mencari hiburan, kemudian mencari atau belajar sesuatu yang baru, memposting video, mencari berita selain politik. Tapi ada kabar baiknya, di YouTube saat ini ada sekitar 5,1% masyarakat itu mencari berita informasi sekitar politik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Ibu-ibu, dari penggunaan begitu banyak platform dunia digital, termasuk salah satunya adalah penggunaan media sosial, mulai dari Facebook, kemudian Twitter, kemudian Instagram, YouTube, TikTok, dan seterusnya. Rata-rata kalau di total, ternyata perilaku politik masyarakat kita, pemilih kita, adalah mereka yang sebenarnya secara umum sudah mulai perlahan dan terkonfirmasi mencari informasi-informasi dunia politik melalui media-media sosial. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian siapapun yang ingin maju sebagai calon pejabat publik, terutama para caleg yang akan berkompetisi di Pileg 2024, adalah mereka yang pastinya harus menjadikan dunia digital dan media sosial sebagai bagian dari instrumen untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka. Ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas caleg melalui media sosial. Pertama adalah awareness, yang kedua adalah target elektoral, konten kreatif, dan yang keempat adalah menjaga eksistensi. Awareness itu tentu sangat terkait dengan bagaimana sang caleg harus membangun kesadaran dan pemahaman mengenai sang tokoh di masyarakat ataupun di lingkungan. Jadi profiling ataupun pemosisian seorang kandidat, pemosisian seorang caleg itu penting. Ini kan untuk mengkonfirmasi sang caleg itu diposisikan sebagai sosok seperti apa. Ada caleg yang misalnya dia terkonfirmasi sebagai caleg yang suka merakyat, caleg yang sangat dermawan, caleg yang cukup bersahaja, caleg yang cukup religius. Ini kan bagian dari upaya awareness sebenarnya. Bagaimana pemilih ketika melihat sang caleg itu sangat mudah untuk mengenali mereka dengan identifikasi politik mereka masing-masing yang bisa ditampilkan dengan melalui media digital dan melalui media sosial. Yang kedua tentu saja ada target elektoral namanya, yaitu seorang kandidat caleg harus mampu menentukan target elektoral yang harus bisa dikonversi sebagai bagian dari meningkatkan popularitas di media sosial yang bisa dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan tingkat keterpilihan mereka. Ada target di medsos karena gampang sebenarnya untuk melihat bagaimana perilaku dan kecenderungan pemilih di media sosial. Itu kita bisa menggunakan
big data ataupun kita juga bisa menggunakan analitik data sehingga profil demografi pemilih itu bisa didekati dengan cara-cara membangun konten di dunia digital yang berbasiskan media sosial. Tapi yang paling penting Bapak Ibu adalah konten kreatif ya, karena memang dunia digital ini memungkinkan seorang calon, seorang kandidat, khususnya caleg, dia itu memiliki konten-konten kreatif yang tidak membosankan, tidak menjemukkan ya. Ya memang kreativitas inilah yang saya kira membutuhkan langkah-langkah yang inovatif yang saya kira memang kontennya itu adalah mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka, konten-konten yang down to earth, konten-konten yang sangat mudah dipahami dalam keseharian bahasa para pemilih tentu saja. Ini step-step yang biasanya sering digunakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas sang calon. Tapi yang paling penting adalah di antara semuanya, awareness, kemudian tingkat elektoral dan konten kreatif, menjaga eksistensi image seorang caleg di dunia politik, ya, di masa kampanye khususnya, itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar. Karena percuma misalnya seorang caleg, seorang politisi, itu kalau cuma mentereng umurnya seumur jagung gitu ya, tidak lama. Oleh karena itu, stamina politik untuk menjaga bagaimana image, personal branding, ketokohan, dan positioning seorang caleg adalah sesuatu yang saya kira membutuhkan kerja-kerja yang cukup serius. Yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini adalah apa namanya soal konten digital yang saya kira memang kalau kita dibaca secara umum yang paling banyak disukai oleh netizen adalah pertama suka yang instan dan tidak ribet. Oleh karena itu, masuk ke dunia mereka, di dunia netizen khususnya, di dunia digital, jangan pernah memaksa untuk mengikuti keinginan kita. Justru para politisi, para elit ya lah, yang harus menyesuaikan dengan selera mereka sebagai basis konstituen. Yang kedua, tidak suka pencitraan yang jaim. Jadi memang dunia digital dan dunia netizen itu suka dengan yang belak-belakan apa adanya, tidak jaim gitu ya. Suka dengan hal-hal yang sifatnya sederhana, seperti bercanda gitu ya. Tapi tujuannya adalah untuk membangun citra yang positif. Yang paling penting saya kira yang menarik dalam dunia netizen itu adalah membangun konten visual. Jadi dibandingkan dengan konten-konten yang lain, maka konten visual itulah yang saya kira paling banyak diminati. Misalnya dengan menggunakan meme, kemudian video-video pendek, dan tidak hanya tulisan dan perhatian faktor Instagram. Belakangan ini kan kalau kita melihat potongan-potongan YouTube pendek ataupun video-video pendek itu kan cukup viral. Itu biasanya bagian dari konten-konten visual untuk menyasar dunia digital, dunia netizen yang memang mereka itu suka dengan yang sifatnya sederhana, pendek-pendek, tapi pesannya itu sudah komprehensif dan secara keseluruhan. Yang keempat, dunia netizen itu suka dengan sesuatu yang disebut dengan moody and fast update ya. Jadi dunia netizen itu butuh dengan gimmick-gimmick sebenarnya. Dunia netizen itu butuh dengan hiburan-hiburan dan artikulasi-artikulasi renyah yang kemudian menganggap bahwa politik itu sangat sederhana, politik itu bukan suatu hal yang seram. Jadi pesan-pesan komunikasi politik itu bisa disampaikan secara sederhana yang sangat mungkin bisa dipahami dengan bahasa keseharian mereka secara umum. Yang terakhir, dunia netizen itu adalah mereka yang tidak suka dengan hard selling. Jadi mereka itu lebih suka dengan soft selling, muatannya ringan, partisipatif, dan yang paling penting adalah inspiratif. Jadi dunia netizen itu butuh elit, butuh politisi, butuh calon-calon pejabat publik yang menginspirasi. Bahwa mereka suatu waktu akan mengikuti langkah-langkah mereka, bisa membangun apapun dari sudut pandang yang juga sifatnya positif. Demikian Bapak Ibu dan moderator, materi yang mungkin bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari syaitan, saya tidak berbuat apa-apa. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.